Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan proses kalibrasi sensor RTD. Melakukan proses kalibrasi dari sensor RTD. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, sensornya, sensor RTD yang akan kita kalibrasi. Di sini terdapat beberapa sensor RTD yang digunakan. Yang pertama adalah yang menggunakan terminasi berupa terminal yang nanti harus dihubungkan dengan kabel. Di sini ada 3 terminal ya, A, B, C. Biasanya yang A itu adalah satu warna yang berbeda ya. Kemudian BC itu menggunakan warna yang sama. Kemudian ada yang sudah dilengkapi dengan kabel. Ini juga sama, ada 3 terminal. Ini adalah A, kemudian ini adalah B dan C. Nah, sensor yang akan dikalibrasi, diperhatikan ya kondisinya, apakah ada yang pecah ya, atau ada yang putus kabelnya, atau ada terminasi yang longgar. Itu harus kita kencangkan dulu. Berikutnya kita siapkan form kalibrasi yang nanti akan digunakan untuk mencatat data-data hasil kalibrasi, nilai resistansi, kemudian nilai aktual, dan hal-hal yang lain yang perlu dicatat. Kemudian kita juga perlu siapkan SOP, standar operating procedure, sebagai acuan ketika kita melakukan proses kalibrasi. Kita isi dulu jenis sensor yang akan kita gunakan. Di sini adalah PT100 ya. Location-nya, atau memang ini lokasinya sensor tersebut ada di mana, misalkan contoh ya. Misalkan ada di tangki 1, misalkan ini. Kemudian rank pengukuran dari sensor tersebut, misalkan kita ambil di plannya atau di prosesnya adalah 50 derajat sampai 100 derajat Celcius dengan permit error atau error yang diperbolehkan 2% dari nilai yang diinginkan atau set pointnya. Nah, di sini ada dari 50 sampai 100 derajat Celcius tersebut kita harus ambil dari mulai 0% sampai 100%. Berarti 0%-nya ada di 50, 100%-nya ada di 100 derajat Celcius. Itu yang akan kita set menjadi nilai set point suhu. Nah, kalau kita perhatikan dari 0%, kemudian 25%, kemudian 50%, 75%, dan 100%. Ini dari 50 ke 100, spannya adalah 50 ya. Berarti kalau ini kita bagi 4 menjadi 12,5. 0% berarti kita nanti akan set 50 derajat Celcius. 25%, 50 ditambah 12,5 ya, nanti akan menjadi 62,5 derajat. Kemudian 50%-nya kita tambahkan lagi 12,5 menjadi 75 derajat. Kemudian 75%-nya adalah 75 tambah 12,5, itu menjadi 87,5 derajat. Berikutnya 100%-nya adalah kita tambahkan lagi 12,5. Berarti 87,5 tambah 12,5 itu adalah 100 derajat Celcius. 5 nilai ini
yang akan menjadi set point. Berikutnya kita akan melakukan proses kalibrasi. Misalkan sensor yang akan kita kalibrasi disesuaikan nanti dengan jenis lubangnya, ukurannya disesuaikan. Misalkan di sini kita masukkan, kemudian suhu set point kita setting. Tadi di nilai pertama adalah 50 derajat Celcius. Kita tekan tombol up untuk mencapai nilai 50 derajat. Setelah tercapai kita set, tekan set. Kita tunggu beberapa saat sehingga suhu mulai naik. Sambil menunggu suhu pada kalibrator, pada dry well temperatur bed itu tercapai 50 derajat, kita lakukan koneksi antara temperatur kalibrator dengan RTD. Untuk yang pertama adalah AB kita akan ukur ya. B dihubungkan dengan probe yang warna biru ya. Kemudian berikutnya merah adalah A. Ini kita hubungkan juga, atau nanti kita nyalakan dulu. Kita nyalakan, kemudian kita pilih menu di RTD. Kemudian baru kita hubungkan. Ya, kita lihat suhu pada temperatur bed sudah tercapai 50 derajat Celcius. Kemudian kita perhatikan penunjukan dari temperatur kalibrator itu 121,3 ohm antara titik A dengan B. Titik A dengan B. Ini kita masukkan ke form kalibrasi. Nilai set pointnya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian resistansi tadi 100, kita lihat 121,3. Berikutnya kita lakukan pengukuran titik B dengan C. Kita pindahkan probe-nya dari A tadi, pindahkan ke C. Penunjukannya adalah 1,5 ohm. Ini kita masukkan di form kalibrasi 1,5 ohm. Selanjutnya kita isi resistansi aktual. Resistansi AB dikurangi BC. Berarti di sini 121,3 kita kurangi 1,5. Ini adalah hasilnya 119,8. Berikutnya kita cari ketika RTD menunjukkan 119,8 atau ketika RTD terukur 119,8, selisih antara AB dengan BC, berapa suhu yang terdeteksi oleh RTD. Kita gunakan kalkulator atau converter
atau juga bisa menggunakan tabel persamaan. Di sini saya menggunakan konverter dari internet. Yang kita gunakan adalah PT100, kemudian nilai resistansi yang terbaca adalah 119,8. Maka suhu yang terbaca seharusnya adalah 51,0 derajat Celcius. Jadi di sini adalah 51,0 derajat Celcius. 51 lah kita ambil. Berikutnya adalah selisih antara set point dengan standar suhu hasil pengukuran resistansi. Selisihnya adalah 1, ya, selisihnya 1. Maka ini masih masuk ke spek yang dipersyaratkan, 2%. Kita lanjutkan untuk nilai-nilai yang lainnya. Berikutnya adalah 62,5 derajat, ya. Kemudian kita dapatkan nilai resistansi 126,0 ohm dengan resistansi BC 1,5. Selisihnya adalah 124,5. Kemudian setelah kita lakukan pengubahan melalui aplikasi konverter, itu kita dapatkan suhunya seharusnya adalah 63,3. Maka selisihnya 62,5 dengan 63,3 adalah 0,8. Kita lanjut untuk nilai 75 derajat, 87,5 derajat, dan 100 derajat. Error atau selisihnya ini masih di bawah 2%, ya, kecuali ini di pas 2%. Maka hasilnya adalah sensor ini masih dapat digunakan, ya. Kemudian nanti dimasukkan nilai teknisi yang melakukan nama dari teknisi yang melakukan kalibrasi. Oke, silakan dipraktekkan untuk rank dan nilai yang nanti akan diberikan oleh instruktur. Proses kalibrasi selesai, kita bisa lepas rangkaian dari kalibrator ke sensor. Kemudian kalibratornya kita off-kan, sensornya kita lepas dari temperatur bed. Nah, kemudian ini tidak boleh dimatikan langsung karena suhunya masih tinggi. Kita turunkan dulu menuju suhu ruang. Di setting, kemudian turunkan in sekitar 30 atau 35 derajat. Yang boleh ini juga. Kemudian kita set. Maka proses pendinginan akan terjadi. Tunggu ini sampai mencapai kira-kira suhu tadi, ya, 35 derajat. Yang penting jangan terlalu panas, gitu. Kalau ini sudah mencapai suhu ruang, baru kita bisa matikan atau off-kan. Oke, proses kalibrasi sudah selesai. Jangan lupa alat-alatnya dikembalikan lagi ke tempat semula, ya. Kemudian tempat kerjanya juga dirapikan kembali. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.